Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, pencipta alam semesta, kembali kami bersyukur karena kuasa rahmat-Mu mampukan kami untuk menyampaikan mimbar agama Katolik dalam rangka Paskah. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa, sehingga imannya semakin tumbuh berkembang. Semuanya kami mohon kepadamu, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kristus, anak domba Paskah kita, sudah dikurbankan. Haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti yang tak beragi, yaitu kesucian dan kebenaran. Haleluya. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Arisukarni SAG. Dan kali ini dengan tema Kristus Bangkit, Kristus Mulia. Pemirsa terkasih, siang ini telah hadir narasumber kita yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak C. Mujito SPD. Beliau adalah tokoh agama Katolik Provinsi Jambi dan juga sekaligus pengurus FKUB Kota Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa salam kabar? Sehat, Amin. luar biasa. Iya, baik. Dalam mimbar kali ini dengan tema adalah Kristus Bangkit, Kristus Mulia. Nah, betul. sebagai pertanyaan Bapak, sebenarnya apa yang melatar belakangi tema tersebut kok dimunculkan? Yaitu Kristus Bangkit, Kristus Mulia. Silakan monggo. Baik, jadi pada hari Jumat Agung Yesus itu wafat. Iya. Ketika Yesus wafat, para murid pada waktu itu sudah tidak punya pengharapan lagi. Iya. Mereka seolah-olah kehilangan segala-galanya karena guru ataupun yang dipuji ternyata wafat dengan cara yang amat sangat menyedihkan. Iya. Nah, dengan keputusasaan itu mereka nggak berani bicara apapun. Tetapi puji Tuhan, dalam waktu 3 hari, Yesus akhirnya bangkit dan mulia. Dan kebangkitan lalu mendapatkan kemuliaan itu, Yesus langsung menemui para murid yang tadinya ragu-ragu tadi. Maka dikatakan, mengapa kok mengambil tema bangkit dan mulia? Ini yang memberi pengharapan umat Katolik menjadikan semakin yakin bahwa pada dasarnya dosa yang mengakibatkan kematian ternyata dapat dikalahkan dengan adanya kebangkitan itu. Kristus. Begitu. Ya, maka mempersiapkannya dari masa Prapaskah. Betul. Nah, persiapan sendiri sebenarnya dimulai dari masa Prapaskah. Prapaskah itu dimulai Rabu Abu. Nah, dalam Rabu Abu umat Katolik ditandai dalam dainya dengan kata-kata bertobatlah dan percayalah pada Injil, atau ingatlah bahwa kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan itu tanda mulainya masa pantang puasa bagi umat Katolik yang nanti berakhir pada Jumat Agung yang lamanya adalah 40 hari. Maka kemarin hampir bersamaan dengan saudara-saudari kita Muslim juga menjalani masa puasa. Begitu. Iya, baik. Bapak telah menyampaikan tentang makna dari Kristus Bangkit, Kristus Mulia. Semua itu diawali dari masa Prapaskah. Betul. Yaitu masa tobat dengan rangkaian panjangnya. Bapak telah menyampaikan itu dari Rabu Abu hingga pekan suci. Ya, yang pertama adalah Minggu Palma. Nah, dalam Minggu Palma ini ada salah satu sarana yang digunakan untuk gereja Katolik di Indonesia ya, yaitu daun palma atau daun palem. Sebagai pertanyaan, mohon penjelasan Bapak, mengapa harus daun palem atau daun palma dan apa makna dari peristiwa di Minggu Palma ini? Silakan monggo. Yang pertama tadi saya tambah sedikit bahwa ternyata kebangkitan Yesus ini adalah pusat iman Katolik. Ya toh? Menjadi pusat. Kalau nggak bangkit, nggak mulia, mungkin tidak ada umat Katolik. Karena habislah, pupuslah pada waktu itu. Nah, mengapa kok di pekan suci dimulai pada hari Minggu disebut Minggu Palma atau daun palem yang dipakai? Nah, kalau kita perhatikan
daun palma, daun palem itu dari basah sampai kering itu tidak menyusut, hanya berubah warna. Berubah warna dari hijau menjadi agak sedikit coklat, tetapi enggak keriput, enggak terlipat juga enggak, tetap utuh. Bahkan mengapa kok menggunakan daun palma? Pada waktu itu Yesus disambut di Yerusalem, itu dielu-elukan sebagai raja. Bahkan kan ada lagunya. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma dan seterusnya. Dielu-elukan sebagai raja yang amat sederhana karena kendaraannya adalah bukan kuda, bukan mobil Mercy, tetapi keledai. Keledai itu pada zamannya waktu itu jauh dibanding unta ya. Dia kecil hanya untuk membawa barang-barang yang cukup ringan. Tapi dipilih oleh Yesus keledai yang amat sangat sederhana. Tetapi anehnya satu, dalam hari Minggu Palma dielu-elukan sebagai raja, dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 4 hari, Yesus sudah diolok-olok sebagai pengkhianat karena mengkhianati Allah. Karena dia menganggap saya adalah sebagai anak Allah yang diutus untuk menebus dosa dunia. Termasuk kita dosa manusia kita. Oleh sebab itu, mengapa daun palma? Kristus kerap kali menunjukkan yaitu kebanggaannya atau hubungannya dengan daun palma sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Lebih jelas lagi hal itu diasosiasikan dengan kejayaannya memasuki Yerusalem. Ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 12 sampai 13. Di sana jelas dikatakan bahwa inilah dimulainya masa-masa kejayaan tetapi hanya sebentar. Maka dasarnya biblis sekali. Nah, lalu puasa atau masa tobat Prapaskah itu pasti dimulai pada hari Rabu Abu. Ditandai dengan dai oleh abu yang menandai imam. Baru nanti dibantu oleh para prodiakon. Gitu. Baik, Bapak luar biasa dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Sore atau siang? Siang. Baik. Bapak. Masih berkaitan dengan masa atau pekan suci. Bapak sudah menyampaikan tentang pekan suci, kemudian ada juga Trihari Suci. Betul. Nah, mohon penjelasan Bapak, apakah di dalam rangkaian pekan suci atau Trihari Suci ini, misalnya dari Kamis Putih dan Jumat Agung itu orang boleh pilih salah satu, atau bagaimana, harus satu rangkaian atau bagaimana? Monggo, mohon penjelasan Bapak. Jadi kalau pekan suci itu satu pekan berarti kan dimulai dari Minggu Palem. Tadi saya katakan bahwa Yesus disambut sebagai raja. Masuk ke Yerusalem. Lalu ada Trihari Suci. Itu dimulai Kamis Putih, Jumat Agung, lalu sebelum Minggu Paskah itu ada Sabtu Vigili. Sabtu Vigili. Dari Kamis Putih, Jumat Agung sampai Minggu Paskah, ini mestinya satu kesatuan. Satu rangkaian. Tidak boleh dipilih salah satu. Terlebih sampai pada Sabtu Suci atau Sabtu Vigili. Nah, masalahnya apa? Di Kamis Putih, kalau kita lihat tata perayaannya, itu dimulai berkat. Awalnya berkat dari pastor. Tetapi tidak ditutup berkat. Karena apa? Karena dalam Kamis Putih itu ada 2 hal penting yang harus kita ingat. Pertama, pembasuhan kaki para rasul oleh Yesus Kristus. Sampai di situ Petrus protes. Guru, jangan hanya kaki kalau membersihkan kaki saya, tapi seluruh tubuhku. Yesus mengatakan, tidak, kamu sudah mandi, tapi masih ada yang kotor. Yang dimaksud Yudas Iskariot,
Dari 12 murid ada 1 murid yang ternyata mau mengkhianatinya. Itulah yang dimaksud pembasuhan kaki. Karena kaki itu adalah tempat paling kotor. Yeah. Apalagi maaf, kami dari desa dulu tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Ya sudah, kemana-mana ya apa-apa diinjak. Sehingga kakinya kadang ya borongan dan lain sebagainya. Dicuci. Bahkan Paus kemarin sebelum meninggal, Kamis Putih itu sempat nyuci kaki para maaf kata yang perempuan-perempuan nakal. Dicuci lalu diciumnya. Dan budaya mencuci kaki ini rasa-rasanya sudah mulai ditiru oleh banyak orang. Karena itu sikap pelayanan yang paling totalitas mencuci kaki. Lalu yang kedua adalah mengadakan perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir itu kalau diterjemahkan paling gampang, makan bersama para murid terakhir. Biasanya keluarga-keluarga kalau mau bepergian merantau kemana atau bertugas kemana, sebelum berangkat ada doa selamat, makan bareng. Makan bersama. Rupanya tradisi itu oleh Yesus Kristus sudah dilakukan pada 2025 tahun yang lalu. Gitu? Karena batas waktunya itu. Nah lalu setelah Kamis Putih selesai, tidak ada berkat dari pastor. Selesai misa pergi begitu saja. Maksudnya apa? Bahwa ibadat yang agung ini, yang satu tema tetapi terdiri dari 3 hari, Kamis Putih, Jumat Agung, dimulai perayaan tanpa berkat awal. Sampai kisah sengsara, selesai dilanjutkan yang lain juga tidak ada berkat. Baru mulai Sabtu Suci atau Vigili Paskah. Vigili artinya adalah masa-masa penantian. Dimulai misa tidak ada berkat, tetapi ditutup dengan berkat meriah. Berkat meriah artinya apa? Artinya Yesus sudah bangkit, menjelang bangkit. Baru resminya Minggu Paskah Yesus bangkit dari kubur, yang tadi saya mengatakan bahwa kebangkitan itu mengalahkan dosa yang membawa kematian. Kalau Yesus nggak bangkit, mungkin di dunia ini nggak ada orang Katolik. Termasuk pasti tidak ada paus. Tetapi berkat kebangkitan itu, maka orang lalu yakin bahwa, oh dari penderitaan itu rupanya membawa hikmat luar biasa. Maka tidak bisa dipilih, aku mau pilih di Kamis Putih saja. Jumat Agung tidak bisa. Atau sebaliknya, Jumat Agung saja karena ada prosesi visualisasi jalan salib, yang lain enggak. Yo, itu enggak namanya iman yang tidak maksimal, baik. Iman yang barangkali bolong-bolong. Maka sebagai orang yang beragama Katolik dan beriman Katolik, ikuti semua. Tidak boleh pilih-pilih karena ibadatnya temanya juga berbeda-beda. Kalau Kamis Putih tadi saya mengatakan pembasuhan kaki dan perjamuan malam terakhir, Jumat Agung adalah di situ adalah ibadat visualisasi kematian Yesus sama pembukaan penciuman salib. Betul, sama penghormatan salib. Sedangkan Vigili Paskah adalah cahaya lilin Paskah yang berasal dari cahaya Kristus itu sendiri. Maka jadilah terang dan garam. Begitu. Iya, baik. Luar biasa. Nah, kemudian Bapak, ini yang akhirnya menjadi muncullah tema Kristus bangkit, Kristus mulia. Betul sekali. Sekarang yang menjadi landasan kitab sucinya apa? Oke, jadi ajaran Gereja Katolik itu mempunyai 3 sumber ajaran. Yaitu tradisi. Maka ada tradisi suci itu ya diantaranya Rabu-Abu kita diolesi itu adalah tradisi suci, yang lain juga banyak. Lalu magisterium adalah ajaran yang bersumber dari Bapa Suci, yaitu para uskup, termasuk pastilah surat gembala dari uskup. Kalau dari paus namanya ensiklik, yang sangat terkenal adalah Laudato Si. Nah itu sungguh luar biasa. Lalu yang tidak kalah penting adalah kitab suci. Nah dasarnya adalah ini,
dasar kitab suci itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul. 1 Kisah Para Rasul bab 15. Itu gamblang sekali di sana tentang kebangkitan Kristus. Kamu akan menjadi selamat ketika kamu percaya secara penuh. Nah, banyak orang yang percaya tetapi tidak beriman. Percaya ketika menguntungkan, ketika membutuhkan pengorbanan, wah jangan dulu deh. Contohnya saja nggak usah jauh-jauh. Mau jadi pengurus wilayah orang lain saja. Orang lain saja lah yang nah jadi ini pengurus. Kan kepercayaan yang seperti apa? Kalau memang percaya ikut ambil bagian dalam segala bidang yang positif. Tetapi ya bisa dikatakan baru beragama tapi imannya belum tumbuh. Maka mudah-mudahan dengan peristiwa Paskah ini saudara-saudari kita juga menjadi semakin bangkit imannya. Dari masa lalu yang tidak baik menjadi baik. Yang malas menjadi rajin. Yang tadinya mungkin tidak ramah menjadi ramah. Yang tidak bersahabat dengan siapapun menjadi bersahabat berteman dengan siapapun. Karena sesungguhnya kita itu saudara semua. Amin. Iya. Nah, itulah. lalu berkaitan dengan sumber kitab suci. Ya. Kita sebagai umat Katolik dengan peristiwa Paskah Kristus ini, kita harus bagaimana menyikapi atau mewujud nyatakan dalam kaitan dengan keimanan kita sebagai seorang Katolik. Jadi memaknai kita mestinya semakin tumbuh beriman. Iya. Tumbuh beriman, percaya kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang menciptakan semua. Ya harus kita dengan sesamanya adalah baik. Mau saling menghormati, mau saling menghargai. Yeah. Dalam doa jubilium dikatakan, di antara kita itu jangan ada yang tersingkirkan. Tetapi merasa orang itu kita anggap sebagai saudara kita. Maka lambang salib itu kan ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, kita akan baik dengan Tuhan kalau dengan sesamanya itu sudah baik. Mana mungkin bisa baik dengan yang tidak kelihatan, yang hanya kita imani tapi dengan sesamanya, mungkin dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan teman sekerjanya, sikut-sikutan, saling gosip. Bagaimana mau percaya kepada Tuhan dengan yang dekat saja tidak bisa. Oleh sebab itu memaknai kebangkitan ini kita mesti menghidupi iman yang ada pada kita dalam kehidupan sehari-hari kepada siapa saja dan kapan saja. Ketika kita bisa kepada siapa saja dan kapan saja, yakinlah kita akan hidup nyaman. Dan itu artinya hidup tumbuh karena iman yang dipercayai. Kita tahu bahwa iman masing-masing orang itu baik. Ajarannya baik sekali. Tetapi ketika iman itu tidak tumbuh, nah disitulah yang akhirnya kerdil. Dampak kekerdilan itu menjatuhkan martabat manusia. Karena manusia itu kan ciptaan Allah. Kalau dalam Alkitab dikatakan secitra segambar dengan Allah. Nah kadang-kadang kita martabat kita diturunkan hanya gara-gara sepele. Contoh, kalau orang tua wawancara dengan sekolah ketika mau daftarkan, mampu mengatakan tidak mampu, ini kan menjatuhkan martabatnya sendiri. Demi mendapatkan bantuan dari entah pemerintah, entah dapat bantuan dari organisasi yang lain, kami termasuk keluarga tidak mampu. Ini kan, padahal martabat mampu. Yang sesungguhnya amat sangat berharga, hanya karena sepele martabatnya dijatuhkan oleh dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak mensyukuri hidup. Maka orang beriman itu pertama-tama sukacita karena bersyukur. Rendah hati karena kita memang hanya manusia, tetapi manusia yang bermartabat. Maka jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang sukacita karena kebenaran. Itu. Iya, luar biasa. Kemudian Bapak. Ya.
di dalam kekasan gereja Katolik di masa Paskah, itu selalu kalau untuk anak-anak kan ada identitas atau identik dengan telur. Nah, bahkan telur ada telur Paskah, ada kegiatannya mencari telur Paskah, mewarnai telur Paskah. Sebagai pertanyaan, kenapa harus telur Paskah atau telur? Itu selalu ada. Iya, kenapa kok tidak diambil jeruk atau apa? Ya, betul. Jadi, tapi Bapak sebelumnya dan pemirsa terkasih, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Oke. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik Bapak, masih kelanjutan dari mengapa harus telur yang menjadi identitasnya, sekaligus nanti mohon Bapak dapat menyampaikan pesan-pesan iman dari tema kita pada siang hari ini. Silakan monggo. Mengapa kok telur yo? Kalau Imlek mengapa kok jeruk ya? Nah, Yang jeruk saya tidak tahu pasti, tapi yang telur ini punya makna. Telur itu terdiri dari 3 bagian, yaitu cangkok, itu kulitnya. Lalu setelah dikuliti, di dalamnya ada 2, putih dan kuning. Nah, di dalam dunia pewayangan, dari ketiga-tiganya itu menjadi utusan dari Sang Mahaguru. Yaitu yang kuning itu adalah jadi Narodo, betul-betul orang bijak. Lalu yang putih itu dari Semar, yang melindungi, mendampingi para Pandawa. Dan yang kuning itu, yang kulit cangkang itu Tokoh. Nah, tetapi dalam telur Paskah yang diambil gereja Katolik bukan dari dunia pewayangan itu. Mengambil makna, mengapa kok telur? Telur itu ketika dipecah akan terbuka. Kalau telur ayam dirami atau telur bebek diramkan, itu menetas menjadi tumbuh. Menjadi makhluk baru, bisa bertumbuh, berkembang. Nah, maknanya adalah seperti itu. Mengapa kok telur Paskah? Agar nantinya ada kehidupan yang baru. Yang saya katakan dari malas menjadi rajin, dari maaf kata tidak ramah menjadi ramah, tadi tidak bersahabat menjadi bersahabat. Artinya dari negatif menjadi positif. Nah, itu makna telur. Oleh sebab itu, dalam telur itu kan nanti diwarnai macam-macam. Ada yang warnanya kelinci, gambar kelinci, ada yang senang dengan bunga yo bunga, yang gunung yo gunung. Itulah alam semesta yang ada ini. Nah, itu tentang telur Paskah. Belum pernah diganti jeruk Paskah. Dan mudah-mudahan tidak diganti nanti kelapa Paskah, tapi tetap telur Paskah. Karena punya makna tersendiri. Yang kebetulan di otak-atik Gathok dengan dunia pewayangan yang sangat dalam itu adalah cocok. Gitu ya, itu tentang itu. Lalu statementnya. Gitu. Pesan-pesan iman apa yang dapat Bapak sampaikan? Jadi pesan yang kami sampaikan, mari kita bersekutu dalam doa, pertobatan dan pengharapan. Kita pasti punya pengharapan yang akan lebih baik. Tadi ada Indonesia Emas, gitu. Kita ingin bahwa Jambi ini di provinsi menjadi Jambi yang mantap, di kota menjadi kota yang bahagia. Ini sesuatu yang positif. Maka momen suci kebangkitan Yesus Kristus dengan tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, maka jadilah orang Katolik yang bersyukur, bersikap rendah hati, sederhana seperti Bapak Paus yang kemarin dipanggil Tuhan, amat sangat sederhana, jujur dan bersukacita dalam mengerjakan tugas-tugas setiap hari. Entah sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin juga sebagai pembantu, tetapi kerjakanlah dengan sukacita, karena itu adalah panggilan hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Luar biasa berkaitan dengan tema Paskah kita tahun ini, dan sangat berkaitan dengan komunitas basis juga keluarga. Iya, keluarga terutama ya. Luar biasa sekali. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, perayaan Paskah adalah perayaan melihat dan percaya bahwa hidup itu sungguh-sungguh anugerah dan juga abadi. Tidak bisa dihentikan oleh kekosongan atau kehampaan dalam hal apapun,
maka dalam kehampaan itu harus ditemukan Yesus. Dia sungguh telah bangkit, Kristus bangkit, Kristus mulia. Haleluya. Demikianlah kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan semoga dengan pengalaman-pengalaman Paskah ini semakin memperkuat iman kita dan memaknai bahwa keluarga itu sungguh sangat berarti. Terlebih dalam komunitas basis gerejawi, komunitas keluarga, ataupun dalam gereja-gereja kecil. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang meneladan Kristus terlebih di masa Paskah ini. Kristus bangkit, Kristus mulia. Demikianlah kebersamaan kita pada sore hari ini. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni SAG mengucapkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati, dan selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bagi umat Katolik memang Paskah sukacita, tetapi sehari kemudian berduka karena pimpinan tertinggi